Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di acara sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan karbon serta penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau biasa kita sebut Permen ESDM tentang CCS dan juga CCUS ya Bapak Ibu. Kami informasikan juga jika rekan-rekan Bapak Ibu ingin bergabung dan melihat melalui YouTube channel Halo Migas Ditjen Migas juga dapat menyaksikan webinar sosialisasi hari ini melalui YouTube Halo Migas Ditjen Migas. Sebelumnya saya akan menyampaikan rundown terkait acara sosialisasi kita hari ini. Pertama nanti akan ada sambutan, kemudian akan ada pemaparan atau penjelasan terkait Permen 2 tahun 2023 tersebut. Kemudian nanti di sesi akhir kita akan ada sesi Q&A, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat pada Zoom webinar ini. Kami mohon juga untuk menyertakan nama dan perusahaan Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu bertanya di kolom chat, mohon maaf tidak dapat kami terima ya Bapak Ibu, jadi mohon semua pertanyaan untuk ditanyakan melalui fitur Q&A. Selain itu juga Bapak Ibu, kami akan segera men-share link terkait permen ini dan juga bahan sosialisasi yang bisa Bapak Ibu unduh. Dan nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca kembali sehingga nanti saat sesi pertanyaan, sesi Q&A, Bapak Ibu bisa melihat kembali ya file-file tersebut untuk ditanyakan di sesi Q&A. Ya, di layar ini sudah terlihat ya Bapak Ibu, boleh link di Bitly sosialisasi Permen 2 tahun 2023 atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan kamera dan menggunakan QR code yang ada di layar Bapak Ibu semua. Di situ ada 2 file ya Bapak Ibu, yaitu file pertama PDF untuk Permen 2 tahun 2023 dan juga paparan yang akan dijelaskan nanti oleh salah satu narasumber kita. Boleh di screenshot dulu terlebih dahulu dan juga nanti linknya bisa kita bantu dari panitia untuk ditaruh juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa langsung klik linknya menuju file tersebut. Baik. Kemudian Bapak Ibu bersama kami nanti juga kami perkenalkan narasumber hari ini ada dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, kemudian juga dari Direktorat Pembinaan Hulu Migas, kemudian dari Sekretariat Ditjen Migas dan juga dari SKK Migas. Nanti pada saat sesi Q&A saya akan kembali memperkenalkan para narasumber kita yang akan membantu Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan yang dari Bapak Ibu sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan, Bapak Kusnandar. Kepada Bapak Kusnandar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nela sebagai MC. Yang terhormat para undangan yang terdiri dari badan usaha, bentuk usaha tetap, hulu sampai hilir, kemudian juga saya melihat undangan untuk teman-teman industri juga sudah kita sampaikan, ada teman dari pabrik semen, kemudian petrokimia, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan CCS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada narasumber yang terdiri dari internal Kementerian ESDM, Ditjen Migas, bagian hukum, bagian pembinaan usaha hulu, dan kami sendiri di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Pertama-tama kami mohon maaf karena pada acara hari ini, jadi hari ini adalah secara official kami mensosialisasikan Permen 02 tahun 2023 sebagai bentuk atau rangkaian dari acara launching ini. Jadi ini adalah officially yang pertama kali kami lakukan. Sebelumnya memang kita melayani beberapa
beberapa pemohon untuk dilakukan sosialisasi di tempat tertentu misal, dan sampai hari ini memang banyak juga yang memohonkan itu, tetapi untuk efektivitas dan efisiensi untuk pertama kali mungkin kita lakukan secara daring seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita ada satu momen lagi mungkin yang bisa offline dan skalanya mungkin bisa lebih besar lagi. Tapi sekali lagi karena usia dari permen ini sudah menginjak 40 hari ya, kalau kita hitung dari tanggal 3 Maret, 3 atau 2 Maret ya, 2 Maret saya ingat itu ditandatangani oleh Menteri, 3 Maret langsung diundangkan. Sekarang kita sudah jatuh di tanggal 12 ya, kurang lebih sudah 40 hari. Dan kita sebenarnya tunggu momen juga hadirnya Pak Dirjen ataupun at least Pak Direktur ya, tetapi tidak dapat terus waktunya dan kita takut basi gitu ya istilahnya ya. Jadi lebih baik kita lebih cepat lebih baik begitu kita sosialisasikan, dan penyelenggaraan dari sosialisasi ini adalah berkat tim yang dari semenjak awal penyusunan juga ada, kemudian tim yang mengharmonisasikan dengan kementerian lain juga ada, dan sekarang finalnya adalah tim sosialisasi. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dulu dikomandani oleh teman-teman di Tekling. Di sini ada juga tokohnya Pak Putu, sebelumnya mungkin Pak Sidemen, kemudian Pak Eka juga, dan unsur-unsur yang terkait adalah yang paling pertama dan utama adalah teman-teman dari Central of Excellence, COE ETB, yang dikomandani oleh Pak Profesor Joko Santoso, kemudian juga ada Pak Sule di situ dan Pak Profesor Dodi Abdasah beserta tim. Terima kasih kami ucapkan atas nama pimpinan bahwasannya berkat kolaborasi kita lahirlah permen ini pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mewakili pimpinan untuk membuka jadi sosialisasi Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan CCA-CCUS pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kemudian apa latar belakangnya dan filosofi apa yang kami tangkap dari terbitnya permen ini. Jadi ada banyak kegiatan yang sudah mendahului atau dalam kata lain secara prematur sudah dilaksanakan, padahal cantolannya belum ada begitu ya. Di sini coba kita akomodir untuk bagaimana teman-teman yang sudah berinisiatif melihat peluang-peluang adanya potensi penyimpanan CO2 di bumi Nusantara ini gitu ya. Jadi misalnya Limigas telah melakukan studi, kemudian Exxon dan terakhir Restart juga melakukan studi memetakan potensi penyimpanan di NKRI ini, angkanya bervariasi antara 2 sampai lebih dari 400 giga. Tapi berapapun angka itu memang kita menjadi menjadi pusat sorotan dunia bahwasannya potensi itu memang nyata di Indonesia begitu ya, dengan sifat-sifat geologi yang kita miliki. Kemudian juga kebetulan kegiatan migas juga sedang membutuhkan atau ada di tahap tertiary, secondary sampai tertiary gitu ya, yang dimana unsurnya adalah CCUS. Jadi CCUS ini juga nanti diharapkan bisa memfasilitasi atau sebagai enabler untuk pengembangan lapangan migas itu sendiri, dan di sisi lain juga untuk pengurangan emisi. Next Pak. Ini yang saya maksud 15 sampai 16 kegiatan yang sudah mendahului sebelum permennya terbit. Memang kegiatan ini pun
tidak serta-merta bisa langsung on stream begitu ya. Kita harus memulainya dengan tahap studi, kemudian meningkat ke pilot, dan barulah setelah dinilai ekonomis bisa langsung kita on stream gitu ya pada waktu yang telah ditentukan. Nah ini syukur alhamdulillah permennya sudah terbit pada saat mereka di stage atau di sequence studi sampai dengan pilot. Jadi insya Allah ke depannya ini akan dipayungi oleh permen, walaupun kita tahu permen ini adalah hierarki terendah di dalam aturan perundangan ya. Jadi di bawah PP, di bawah apalagi undang-undang gitu, apalagi perpres gitu ya, permen. Dan diharapkan permen ini sebagai trigger untuk membuka mata dan telinga kita untuk apa sih yang kurang dari permen ini ya. Jadi kebetulan permen ini juga punya limitasi atau batasan-batasan yang ke depannya akan secara dinamis kita improve terus. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan narasi di ujungnya akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam permen ini ya. Itu artinya apa? Artinya kita memang tidak akan lari dari aturan yang berlaku yang ada di atasnya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwasannya saat ini sedang ada revisi PP 23 dan PP 53 dan 27 yang nanti juga bersinggungan dengan kegiatan kami, kegiatan ini, sehingga apapun nanti hasilnya kita akan menyesuaikan gitu ya. Dan resiko paling pahitnya adalah merevisi permen ini gitu. Kalau memang ini bertentangan, tetapi harapan kami kita akan inline terus dengan PP di atasnya. Next. Kemudian sejarah panjangnya juga cukup lumayan ya. Jadi dalam waktu hampir 2 tahun, dimulai kick off itu adalah 13 Agustus 2021, di mana pada saat itu dibentuk tim penyusunan draft permen yang melibatkan para stakeholder. Kemudian rangkaiannya dilalui sampai dengan akhirnya pada Juni 2022 kita menyusun legal drafting gitu ya. Dan tentu saja dari suatu stage ke stage lain itu ada upaya dan ikhtiar kita semua untuk bagaimana ini bisa secara cepat dan cermat gitu ya bisa dilahirkan segera. Dan syukur alhamdulillah pada 2 Mei permen ini sudah diundangkan. Dan sekali lagi ini berkat stakeholder kita yang selalu mendukung, misalnya saja dari IPA, kemudian akademisi yang tadi saya katakan, kemudian institusi pemerintahnya sendiri, organ kami SKK, BPMA, kemudian juga Lemigas gitu ya. Dan tentu saja karena ini juga kita lalui juga hearing untuk menampung berbagai masukan, kita juga sudah tour of duty pada saat wabah COVID setahun yang lalu ya, setahun sampai 2 tahun yang lalu kita juga tour of duty benchmark ke seluruh dunia melalui kedutaan besar masing-masing gitu ya. Next. Jadi kita juga sudah mengkomunikasikan ini dengan Inggris, Australia, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Norway, dan Singapura gitu ya. Jadi dari hasil hearing ini kita kemas suatu aturan yang konsepnya adalah tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengembangan teknologi CCS atau CCUS, dan kaitannya dengan sektor hulu adalah kita bisa mendapat nilai tambah dari kegiatan EOR, EGR maupun ECBM. Kemudian karena ini hulu juga kita akan tetap fokus di wilayah kerja migas. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa kita tidak keluar dari ini. Ya ini filosofinya adalah
kegiatan sementara ini kita akan mengatur di kegiatan usaha hulu migas dengan keterbatasan yang ada, entah itu portofolio ESDM itu sendiri maupun nomenklaturnya ya. Jadi memang kita sementara ini secara undang-undang hanya punya otoritas di wilayah kerja dengan tujuan akhir adalah meningkatkan produksi dan cadangan. Nah ini yang kita pegang. Ke depan mungkin ekspektasinya akan ekskalasi terus. Harapan stakeholder, harapan pimpinan ini akan berkembang. Mudah-mudahan perkembangan ini bisa kita antisipasi dengan membangun payung hukum yang lebih established, misalnya Perpres atau bahkan PP gitu. Kemudian aspek teknis sesuai standar dan kaidah keteknikan yang baik dengan memperhatikan karakteristik lokasi dan site spesifik, ini juga sudah kita antisipasi. Dan terakhir, ini harapan kita adalah membuka peluang monetisasi dari kegiatan CCS dan CCS sendiri. Jadi monetisasi ini bisa sifatnya B2B ataupun yang sifatnya menerima offset ataupun carbon trade ya. Ini harapan kita karena tentu saja untuk kegiatan ini capital cost kita juga tidak sedikit sehingga paling tidak kita bisa mengganti biaya operasi kita dengan hasil carbon trade itu adalah udah paling bagus banget itu. Jadi mudah-mudahan harapannya seperti itu. Next. Ya, demikian pembukaan dari kami. Sekali lagi atas nama pimpinan Pak Dirjen Migas, Pak Tutuka Aryaji dan Pak Direktur Teknik dan Lingkungan, Pak Mirza Mahendra, kemudian Bapak-bapak eselon 2 unit lain juga kami mengucapkan selamat melakukan sosialisasi ini dan kita juga tidak terasa sudah puasa masuk hari ke-20, jadi mudah-mudahan produktivitas juga tidak terganggu begitu ya. Jadi harapannya kita semua mendapat pencapaian yang sesuai dengan yang kita inginkan, tersosialisasikannya dengan baik permen ini, dan tentu saja endingnya adalah terimplementasikannya tanpa hambatan dan kendala. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada tim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Koordinator Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas, Bapak Kusnandar. Betul sekali yang seperti disampaikan Bapak Kusnandar tadi, Bapak Ibu, bahwa perjalanan panjang dan juga melibatkan banyak pihak sehingga bisanya lahir permen yang sudah kita nanti-nantikan bersama ini. Bapak Ibu juga kami akan lanjut ke acara berikutnya. Kami juga memberitahu kembali bahwa di kolom chat Bapak Ibu sudah ada link di mana Bapak Ibu bisa mendownload 2 file materi untuk sosialisasi hari ini. Baiklah, berikutnya kita akan lanjut ke penjelasan dari peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Keteknikan Migas, Bapak Juniarto Matasak Palilu. Kepada Pak Juniarto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nela. Izin saya share screen. Maaf, ini screen-nya kalau mau di-back gimana ya? Oh, stop share dulu ya. Sebentar. Kalau di sini bisa, pas di Zoom-nya nggak bisa. Oh, coba dari Pak Rosi minta tolong.
Baik, terima kasih Pak Rosi. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Kusnandar tadi dalam pembukaan, berikut adalah penjelasan mengenai Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan CCS, CCUS pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kalau kita baca judul aslinya ini, judulnya itu sebenarnya penyelenggaraan, penangkapan, dan penyimpanan karbon serta penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tapi untuk di slide ini kita tampilkan singkatannya dalam bahasa Inggris yaitu CCS dan CCUS. Dalam hal ini Carbon Capture and Storage untuk CCS, adapun untuk CCUS adalah Carbon Capture, Utilization and Storage. Next slide. Oke, pertama-tama untuk lingkup Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2023 ini terdiri dari 11 bab dan 61 pasal. Apa saja yang diatur di dalamnya? Di situ adalah ada ketentuan umum. Kemudian poin berikutnya adalah penyelenggaraan CCS dan CCUS yang di dalamnya ada mengatur mengenai penangkapan emisi karbon, pengangkutan emisi karbon, penginjeksian dan penyimpanan emisi karbon, serta pemanfaatan emisi karbonnya. Kemudian yang diatur berikutnya adalah tahapan penyelenggaraannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, akses pihak ketiga, dan penutupan. Kemudian lanjut ke monitoring, measurement, and reporting, dan verifikasinya. Di situ meliputi monitoring keselamatan operasi dan measurement, reporting, and verification. Kemudian aspek keekonomian di situ meliputi hal yang umum, kemudian pendanaan, monetisasi penyelenggaraan CCS atau CCUS, insentif, dan asuransi. Hal-hal lain yang diatur berikutnya itu adalah mengenai aset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup di pasal 61 atau pasal terakhir. Berikut. Nah, lingkup penyelenggaraan CCS ini sekali lagi adalah pada kegiatan usaha hulu migas saja, dan itu meliputi penangkapan emisinya. Nah, sumber emisi yang bisa ditangkap itu yang berasal dari emisi hulu migas, emisi industri lain, ini khusus untuk CCUS, kemudian bisa langsung ditangkap dari atmosfer, dalam hal ini direct air capture. Untuk pengangkutan emisinya itu bisa melalui pipa, menggunakan truk, menggunakan kapal melalui pengapalan, atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Adapun untuk penginjeksiannya, itu diatur mengenai bahwa injeksinya itu ke zona target injeksi dan itu dilakukan pada masa eksploitasi. Kemudian untuk penyimpanannya itu ditempatkan di reservoir migas, bisa di reservoir migas non-konvensional, bisa di saline aquifer, atau lapisan batubara untuk kegiatan gas metan batubara atau GMB. Adapun untuk pemanfaatannya atau utilisasinya, dalam hal ini untuk CCUS, itu bisa digunakan untuk enhanced oil recovery, enhanced gas recovery, atau enhanced CBM recovery. Kemudian fokus CCS ini sekali lagi ini pada wilayah kerja migas. Hal-hal yang diatur di dalamnya antara lain aspek teknisnya, itu mengatur mengenai capture-nya, transport, injection, storage, sampai dengan monitoring, measurement, reporting, and verification. Menggunakan standar dan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Untuk skenario bisnisnya didasarkan pada kontrak kerjasama pada wilayah kerja migas. Dan sumber CO2 tidak hanya dari migas, tapi juga bisa dari industri lain. Dalam hal ini khusus untuk CCUS, melalui mekanisme business to business dengan kontraktor wilayah kerja migas. Untuk aspek legalnya itu, ini usulan kegiatan CCS CCUS oleh kontraktor
dijadikan bagian dari Plan of Development. Untuk kegiatan monitoring dilaksanakan sampai dengan 10 tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS/CCUS. Kemudian pengaturan terkait pengalihan tanggung jawab ke pemerintah dan lain-lain juga diatur dalam aspek legalnya. Untuk aspek ekonomi, hal-hal yang diatur antara lain potensi pendanaan pihak lain, potensi monetisasi karbon kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlakuan hasil monetisasi penyelenggaraan CCS/CCUS dan hal-hal lainnya. Lanjut, Mas. Nah, untuk penyelenggaraan CCS/CCUS ini didahului dengan persetujuan usulan yang dituangkan di dalam POD. Untuk skema pengajuannya itu diinisiasi oleh kontraktor. Dalam hal ini sebagai bagian dari POD 1, bisa juga dari perubahan POD 1 atau POD selanjutnya. Di dalamnya itu memasukkan hasil kajian dari CCS atau CCUS. Nah, untuk yang apabila POD-nya ini sebagai bagian dari POD 1 atau perubahan POD 1, diajukan ke SKK Migas atau BPMA untuk Aceh untuk dilakukan evaluasi POD 1 atau perubahan POD 1 dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri SDM untuk yang di dalamnya itu memberikan pertimbangan kepada Menteri SDM. Kemudian Menteri SDM akan memberikan persetujuan POD 1 atau perubahan POD 1. Nah, dalam hal POD-nya ini adalah POD selanjutnya, itu cukup diajukan ke SKK Migas atau BPMA untuk dilakukan evaluasi dan sekaligus persetujuan POD selanjutnya tersebut. Nah, dalam hal setelah POD disetujui, kontraktor agar melaksanakan penyelenggaraan CCS/CCUS sesuai dengan ketentuan perundangan, dan jika diperlukan, dalam hal ini opsional ya, kontraktor melalui SKK Migas atau BPMA dapat mengusulkan amandemen kontrak kerjasama kepada Menteri. Lanjut, Mas. Nah, untuk kajian yang disampaikan tadi bersama dengan usulan POD itu harus dilengkapi dengan kajian yang paling sedikit terdiri atas kajian geologi, kajian geofisika, kajian reservoir, kajian operasi pengangkutan, penyimpanan dan injeksi termasuk pemanfaatan untuk kegiatan CCUS, kajian keekonomian, kajian keteknikan, kajian keselamatan dan lingkungan, kajian evaluasi dan mitigasi risiko, dan kajian mengenai monitoring dan MRV. Itu diselenggarakan sesuai dengan standar yang diacu dan kaidah keteknikan yang baik. Adapun output atau hasil kajian tadi itu paling sedikit itu terdiri dari estimasi kapasitas penyimpanan emisi karbonnya, terus kedalaman dan ketebalan zona target injeksi, konduktivitas hidrolik zona target injeksi, komposisi emisi karbon dan dampaknya terhadap zona target injeksi, integritas lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologinya, integritas sumur injeksi dan sumur-sumur di sekitarnya yang berpotensi menjadi sumber kebocoran emisi karbon, laju alir dan tekanan injeksi, jangka waktu injeksi, desain dan rencana pelaksanaan pengeboran sumur injeksi, kenaikan tekanan zona target injeksi akibat kegiatan injeksi, kebutuhan dan spesifikasi fasilitas permukaan untuk kegiatan operasi injeksi, integritas fasilitas permukaan yang diperlukan, pemodelan dinamis sebaran emisi karbon atau PLAM selama dan setelah periode tertentu injeksi, estimasi peningkatan produksi migas khusus untuk CCUS, estimasi pengurangan emisi karbon, analisis keekonomian, penilaian dan mitigasi risiko untuk penyimpanan jangka panjang termasuk dampak lingkungan, sosial, dan keterlibatan publik, rencana pemanfaatan kapasitas penyimpanan emisi karbon, dan rencana monitoring dan MRV-nya. Lanjut. Nah, ini masuk ke pelaksanaannya. Pelaksanaan penyelenggaraan CCS/CCUS itu dilaksanakan dengan cara penyusunan dokumen mitigasi dan penanganan dampak lingkungan sosial dan keterlibatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian proses perekayasaan, pengadaan dan konstruksi dilanjutkan dengan commissioning dan operasi kegiatan CCS/CCUS dan dilaksanakan manajemen keselamatan operasinya termasuk pengelolaan aspek lingkungan,
pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan, serta pelaksanaan monitoring dan MRV, dan penutupan kegiatan CCS. Terkait pelaksanaan ini, khusus untuk akses pihak ketiga diatur sebagai berikut. Kontraktor dapat menginjeksikan dan menyimpan emisi karbon yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara kontraktor dan pihak ketiga dengan mempertimbangkan aspek teknis, pengurangan emisi karbon, keekonomian dan keamanan operasi penyelenggaraan dan atau CCOS. Perjanjian kerjasama harus mendapat pertimbangan dan persetujuan SKK Migas atau BPMA. Kegiatan ketiga dapat untuk pihak ketiga dapat memanfaatkan fasilitas operasi penyelenggaraan CCS atau CCOS yang dioperasikan kontraktor sepanjang layak secara teknis, keekonomian dan keamanan operasi. Selanjutnya pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, setelah pelaksanaan penyelenggaraan CCS tadi diakhiri dengan penutupan. Nah, dalam hal ini penutupan itu bisa dilakukan apabila kapasitas penyimpanan sudah penuh atau tidak terdapat lagi emisi karbon yang diinjeksikan, atau jangka waktu kontrak kerjasama akan berakhir dan tidak dilanjutkan pengelolaannya, atau terjadi kondisi tidak aman, ataupun ada terjadinya keadaan kahar yang menyebabkan penutupan kegiatan CCS atau CCUS sebagai pilihan yang terbaik. Adapun untuk penutupan ini, rencana penutupannya diajukan dengan memuat informasi reservoir, peralatan, instalasi, fasilitas, serta sumber yang dilakukan penutupan kegiatan CCS atau CCUS. Berikutnya, total pengurangan emisi karbon, perkiraan biaya, tata waktu pelaksanaan penutupan, serta rencana pencegahan terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan, bahaya terhadap manusia, kerusakan pada sumber daya, dan kerusakan terhadap peralatan, instalasi, dan fasilitas. Berikutnya. Nah, adapun tahapan-tahapannya untuk mengajukan persetujuan rencana penutupan ini diinisiasi oleh kontraktor, mengajukan rencana penutupan kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA, kemudian Kepala SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi rencana penutupan dan meneruskannya kepada Menteri dengan menyampaikan rekomendasi, kemudian Menteri SDM memberikan persetujuan ataupun penolakan rencana penutupan. Dalam hal itu disetujui, rencana pelaksanaan penutupan disampaikan kepada kontraktor. Dalam hal itu misalnya tidak disetujui, maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Adapun untuk implementasi rencana penutupan itu dilaksanakan oleh kontraktor, kemudian Dirjen Migas akan melakukan verifikasi penyelesaian penutupan. Dalam hal ini Dirjen Migas dapat menetapkan verifikator yang independen untuk melakukan hal ini. Kemudian hasil verifikasi itu ditetapkan oleh Dirjen Migas, dan setelah diterbitkannya hasil verifikasi tersebut, penutupan dinyatakan selesai. Berikutnya. Nah, untuk monitoring dalam rangka keselamatan operasi ini, itu jangka waktunya dimulai sejak rencana untuk kegiatan penyelenggaraan CCS ini disetujui, kemudian dalam tahap pelaksanaan, dan dalam tahap penyelesaian penutupan, dan ditambah lagi 10 tahun setelah penyelenggaraan kegiatan CCS ini dinyatakan sudah ditutup. Nah, monitoring ini bertujuan dalam rangka menjamin keselamatan pekerja, instalasi dan peralatan, lingkungan, dan atau keselamatan umum. Termasuk di dalamnya adalah memastikan emisi telah tersimpan secara aman dan permanen. Untuk rencana monitoring, untuk rencana monitoring, berdasarkan kaidah keteknikan yang baik dan sesuai dengan karakteristik lokasi, menggunakan metode langsung maupun tidak langsung untuk mengidentifikasi potensi risiko. Dalam hal ini, risiko kebocoran, risiko kontaminasi air tanah, risiko integritas lapisan zona penyangga, zona kedap dan pelengkap geologi, serta potensi risiko lainnya.
Sejak rencana penyelenggaraan CCS disetujui, sampai dengan 10 tahun setelah penyelesaian penutupan, monitoring ini dilakukan. Kemudian kegiatan monitoring setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS atau CCUS, ini merupakan bagian dari kegiatan penutupan dan pemulihan tambang. Kontraktor harus mencadangkan biaya monitoring untuk jangka waktu tersebut dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasi. Oke, kita pause dulu sebentar. Ini ada penyampaian dari Bapak Dirjen Migas. Ya, Bapak Ibu semuanya, saat ini kita juga sudah hadir bersama kita Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Tutuk Aryaji. Kepada Bapak Tutuk Aryaji kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi akan saya sampaikan dulu bahwa pada pembuatan permen ini prosesnya cukup panjang. Kita bersama dengan Center of Excellence yang berkantor di ITB tentang Center of Excellence CCS ini. Kemudian dalam prosesnya juga mengundang banyak institusi baik nasional maupun internasional. Diharapkan standarnya juga standar internasional dan implementable dalam pelaksanaannya, karena berkaitan juga dengan pada penyusunannya bersama-sama dengan K3S. Kemudian perlu saya soroti di sini hadir juga beberapa industri di luar industri migas bahwa emisi CO2 dari industri migas itu dapat diterima, dapat dimasukkan ke dalam lapangan migas dengan cara kerjasama. Nanti oleh kontraktor KKKS memasukkannya ke dalam POD, ya, diajukan ke SKK Migas. Apabila disetujui nanti akan dapat dilaksanakan. Artinya dalam skema cost recovery, kalau itu PSI cost recovery. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada permen ini di pasal 6 bahwa untuk dari industri migas ya itu dipergunakan untuk CCUS, artinya diinjeksikan untuk peningkatan produksi. Jadi tidak bisa hanya CCS injeksikan ke dalam suatu aquifer yang tidak ada hidrokarbonnya. Untuk pressure maintenance, nah ini perlu dibicarakan dengan SKK Migas detailnya, karena pressure maintenance kan perlu dicek benar pressure maintenance enggak. Ya. Jadi bisa sebagai enhanced gas recovery atau enhanced oil recovery, tapi juga bisa sebagai pressure maintenance karena kita injeksikan CO2. Tentunya dasarnya itu juga dasar teknis ya. Tetap kalau pressure maintenance kita berkaitan dengan peningkatan perolehan, karena kita menjaga tekanan supaya tidak turun. Nah itu yang perlu detail bekerjasama dengan K3S. Tentunya dari industri-industri di luar migas, istilah tersebut tidak umum ya, tapi kurang lebih intinya apakah bisa dimasukkan dalam POD? Pertanyaannya itu. Jadi dari industri non migas nanti bentuk kerjasamanya tentunya akan beda, karena kalau ini dimasukkan dalam cost recovery berbeda dengan kalau sendirian ya, tentunya perhitungan secara saya kira industri non migas memahami tentang keekonomian ini. Ini yang paling pokok. Jadi yang kita bangun di dalam permen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan emisi-emisi yang ada di industri migas sendiri. Jadi lapangan-lapangan migas yang menghasilkan CO2, karena kita ketahui bahwa sebagian besar industri lapangan-lapangan migas Indonesia itu mengandung CO2. Nah ini kita harus tangani dengan yang kita usahakan bisa ditangani dengan permen ini. Nah, tadi kemudian disebutkan juga bahwa masa abandonment tadi 10 tahun itu juga sudah kesepakatan ya dari banyak kajian dulu dan kita ambil keputusan 10 tahun setelah itu. Nah, tentunya ini juga masuk dalam cost recovery juga kalau PSI cost recovery. Ya, harapan kami dengan adanya permen ini yang dibangunnya dengan cukup panjang, cukup ekstensif, mendalam, standar teknis, standar legal, ekonomi, komersialitas, ini bisa memfasilitasi ya Bapak Ibu sekalian yang ada saat ini cukup banyak, 346 peserta, mudah-mudahan memberikan
pencerahan ya, memberikan hal yang memudahkan untuk dipelajari daripada belajar langsung dari permennya. Ya, namun kita bersedia setiap saat untuk menjawab ya pertanyaan yang timbul karena operasi di lapangan misalkan atau perencanaan yang sekarang dibuat. Pada intinya kami Permen ini sebagai langkah awal untuk memudahkan Indonesia bisa mencapai target NCE ya. Dan harapannya industri migas berkontribusi nyata dengan pelaksanaan Permen ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang ada di sini sangat banyak. Mudah-mudahan pelaksanaan Permen ini dapat segera kita rasakan manfaatnya. Ya. Dengan itu kita bisa melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki ke depan. Terima kasih atas kehadirannya dan kami di Dirjen Migas nanti bersama SK Migas akan billing ya untuk membantu hal-hal yang diperlukan agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Dirjen Migas, Bapak Tutuka Aryaji. Kami juga melaporkan Pak ada 3 perusahaan ya dari industri lain yang hadir saat ini bersama kita, selain juga dari perusahaan K3S. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sebentar lagi melanjutkan penjelasan dari permen kita, namun kami kembali ingatkan jika Bapak Ibu ingin bertanya, kami mohon dapat menggunakan fitur Q&A. Silakan menyebutkan nama dan perusahaannya, kemudian pertanyaannya. Nanti kita akan jawab pada sesi tanya jawab di akhir setelah pemaparan selesai. Berikutnya kami kembalikan kepada Bapak Juniarto untuk melanjutkan paparannya. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Nela. Pak Rosi mau ditampilkan lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini mengenai peralihan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kontraktor diatur sebagai berikut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab kontraktor atas penyelenggaraan CCS atau CCUS pada suatu wilayah kerja berakhir apabila telah mendapat penetapan hasil verifikasi penyelesaian penutupan kegiatan CCS atau CCUS dan hasil monitoring menunjukkan tidak terdeteksi kebocoran, kontaminasi air tanah, pergerakan emisi karbon yang tidak sesuai rencana, dan atau risiko lainnya akibat injeksi emisi karbon, dan jangka waktu kontrak kerjasama telah berakhir. Kemudian, sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerjasama, kontraktor dapat mengajukan usulan pengembalian sebagian wilayah kerja yang terdapat pada depleted reservoir yang dilaksanakan kegiatan CCS ataupun CCUS kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA apabila telah terdapat hasil verifikasi dan hasil monitoring di atas. Kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab kontraktor atas penyelenggaraan CCS atau CCUS berakhir sejak tanggal persetujuan Menteri atas pengembalian sebagian wilayah kerja. Kemudian sejak berakhirnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab kontraktor, Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap depleted reservoir yang telah dilaksanakan kegiatan CCS ataupun CCUS. Selanjutnya, mengenai MRV atau Measurement, Reporting, dan Verification, diatur sebagai berikut. Kontraktor yang melaksanakan kegiatan CCS atau CCUS harus melakukan kegiatan MRV. Rencana MRV dan tata cara pelaksanaan kegiatan MRV disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontraktor dapat memanfaatkan NEK atau nilai ekonomi karbon yang dihasilkan dari kegiatan CCS atau CCUS dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk measurement paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian kontraktor harus menyusun program measurement sesuai dengan kekhususan lokasi CCS atau CCUS yang paling sedikit memuat
inventarisasi emisi karbon selama kegiatan dan parameter operasi dari CCS atau CCUS. Selanjutnya, untuk reporting itu memuat dua hal, yaitu data umum dan data teknis. Adapun data umum terdiri atas identitas kontraktor selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan CCS atau CCUS, kemudian judul dan jenis kegiatan, kemudian mekanisme kegiatan CCS atau CCUS, serta nilai ekonomi karbon yang dipilih, dan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Adapun untuk data teknis, terdiri atas penghitungan besaran baseline emisi gas rumah kaca atau GRK, kemudian pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan baseline emisi GRK, metode penghitungan capaian pengurangan emisi karbon, kemudian hasil pemantauan data kegiatan termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan CCS atau CCUS, dan atau uraian sistem manajerial mencakup nama penanggung jawab, serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan pelaksanaan CCS atau CCUS dan nilai ekonomi karbon yang dilakukan. Kemudian yang kedua, yakni data teknis pelaporan atau reporting, ini menjadi dasar pemeriksaan pelaksanaan CCS atau CCUS oleh Menteri, yang dalam hal ini dapat menunjuk lembaga independen. Berikutnya, untuk pengendalian dan penjaminan mutu hasil pengukuran atau measurement dan pemantauan pelaksanaan CCS atau CCUS dilakukan melalui verifikasi. Verifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk hasil MRV ini, kontraktor menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama bulan Maret pada tahun berjalan. Berdasarkan penyampaian hasil MRV, Menteri melalui Direktur Jenderal melaporkan hasil MRV kegiatan CCS atau CCUS sebagai bagian inventarisasi penurunan gas rumah kaca kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama bulan Juni pada tahun berjalan. Berikutnya, terkait keekonomian penyelenggaraan CCS atau CCUS ini, dalam hal ini lingkup operasi perminyakan itu dilihat dari sumber emisi karbonnya. Apabila emisi karbon berasal dari kegiatan hulu migas, maka penyelenggaraannya bisa berupa CCS atau CCUS. Dan dalam hal ini menjadi bagian operasi perminyakan sesuai dengan kontrak kerjasama di wilayah kerja. Adapun apabila sumber emisi karbon dari luar hulu migas, dalam hal ini khusus untuk CCUS saja, yang menjadi bagian dari operasi perminyakan sesuai dengan kontrak kerjasama di WK itu adalah setelah titik serah emisi karbon sampai dengan lokasi injeksi. Adapun kegiatan operasi mulai dari sumber emisi karbon sampai sebelum titik serah itu bukan merupakan bagian dari operasi perminyakan. Seluruh biaya menjadi bagian operasi perminyakan dapat diperlakukan sebagai biaya operasi sesuai dengan ketentuan kontrak kerjasama di wilayah kerja. Berikutnya, masih mengenai keekonomian, dalam hal ini untuk pendanaannya yang apabila berasal dari pihak lain itu bisa bersumber dari project financing, bisa juga dari hibah atau skema lainnya. Adapun untuk monetisasinya, apabila sumber emisi karbon berasal dari hulu migas, itu bisa dilakukan melalui perdagangan karbon atau penggantian biaya operasi. Adapun apabila sumber emisi karbon berasal dari luar hulu migas, maka monetisasinya bisa dijalankan melalui jasa injeksi dan penyimpanan. Hasil monetisasinya itu dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun untuk insentif yang mendukung penyelenggaraan CCS ini, kontraktor dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait asuransi, kontraktor dapat menunjuk perusahaan asuransi untuk menanggung kewajiban pembayaran atas sebagian atau seluruh risiko.
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Terkait aset diatur sebagai berikut. Pertama yaitu barang dan peralatan yang secara langsung digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan CCS atau CCUS yang menjadi bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibeli kontraktor itu menjadi barang milik negara. Yang kedua, pengelolaan barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya. Nah, terkait tanggap darurat, di sini diatur bahwa kontraktor wajib menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja, instalasi dan peralatan, lingkungan dan atau keselamatan umum. Sistem tanggap darurat disusun agar pengendalian atas dampak kerusakan yang terjadi dalam penyelenggaraan CCS atau CCUS dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Sistem tanggap darurat terdiri atas penilaian risiko, prosedur, peralatan termasuk peringatan dini, personel terdidik dan terlatih, dan pelatihan berkala. Untuk tanggap darurat ini dilaksanakan atau dimutakhirkan secara berkala. Lanjut. Untuk hal pembinaan dan pengawasan, itu dilakukan oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas untuk penyelenggaraan kegiatan CCS dan atau CCUS ini. Adapun untuk pembinaan itu dilakukan secara melalui fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau tata cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait pengawasannya itu dilakukan terhadap aspek keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum yang dilaksanakan oleh Inspektur Migas. Ini meliputi pemeriksaan keselamatan terhadap peralatan, instalasi, dan fasilitas CCS atau CCUS, dan pengawasan terhadap kegiatan monitoring CCS atau CCUS secara berkala setiap 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan dari hasil pemeriksaan keselamatan dan laporan hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya, terkait sanksi yang ada adalah sanksi administratif. Untuk kontraktor yang melanggar ketentuan terkait kewajiban, dalam hal ini kewajiban untuk pelaporan hasil monitoring, laporan apabila terjadi kebocoran kontaminasi air tanah, pergerakan emisi karbon yang tidak sesuai rencana dan atau risiko lain akibat injeksi karbon, serta kewajiban perbaikannya, kemudian kewajiban measurement dan kewajiban penyediaan sistem tanggap darurat itu akan dikenakan sanksi administratif yang bisa berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan CCS atau CCUS. Untuk sanksi administratif itu diberikan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal ini, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari kalender. Dalam hal setelah peringatan tertulis 3 kali dan belum melaksanakan kewajibannya, kontraktor dikenai berupa penghentian sementara kegiatan CCS atau CCUS. Dalam hal kontraktor telah melaksanakan kewajibannya, sanksi penghentian sementara itu kemudian bisa dicabut. Selanjutnya, terkait ketentuan lain-lain ini mengatur khusus kepada potensi CCS dari kontraktor lain pada depleted reservoir. Dalam hal ini, CO2 itu berasal dari kontraktor lain, dan apabila produksi migasnya sudah menurun, dan dengan demikian CCS ini menjadi kegiatan utama. Nah, dalam hal kontraktor di wilayah kerjanya ini mempunyai depleted reservoir dan kontraktor ingin mengembangkan CCS, maka bisa
dilakukan dengan menyampaikan usulan CCS melalui POD. Nah, dalam hal kontraktor tidak merencanakan pemanfaatan depleted reservoir yang ada di wilayah kerjanya, ini kontraktor bisa bekerja sama dengan pihak lain atas persetujuan SKK Migas atau BPMA, dan tanggung jawab untuk pelaksanaannya atau penyelenggaraannya tetap berada di kontraktor. Usulannya itu bisa disampaikan melalui POD. Atau bisa juga Menteri meminta kepada kontraktor untuk mengembalikan wilayah kerja yang merupakan depleted reservoir, dan selanjutnya Menteri menetapkan kontraktor lain untuk melaksanakan CCS sesuai dengan peraturan. Nah, terkait hal ini, ketentuan mengenai perencanaannya, pelaksanaannya, akses pihak ketiga, penutupan kegiatan CCS, CCUS, perbaikan, monitoring, dan MRV, keekonomian, aset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif itu berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan CCS di depleted reservoir oleh kontraktor. Selanjutnya, ya itu sudah tadi slide terakhir. Terima kasih.